Anak-anak, tahukah kalian dengan mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, seperti biji-bijian. Teknik membuatnya yaitu dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Dek. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Dek. Saya Lani, kelas 4 SDN Karangmangu. Mau melakukan wawancara mengenai tanaman yang sedang Bapak tanam. Iya, silahkan, Dek. Tanaman apa yang sedang Bapak tanam? Ini pohon mangga, Dek. Bagaimana langkah-langkah dalam menanam pohon mangga? Pertama, gali tanah menggunakan cangkul dengan ukuran 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Jarak tanamannya 6 meter kali 8 meter. Diamkan lubang galian selama 1 bulan untuk menghilangkan racun tanah. Kedua, setelah lubang didiamkan selama 1 bulan, tutup lubang galian dengan tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Lalu diamkan lagi selama 2 minggu. Ketiga, setelah itu siapkan bibit mangga unggul dan bibit siap tanam. Oh iya, untuk pemberian pupuk, kasih pupuk A dengan ukuran 0,22 ons dan pupuk B dengan ukuran 0,80 ons. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau begitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Sama-sama, Dek. Waalaikumsalam. Oke anak-anak, setelah kemarin kalian melakukan wawancara mengenai tanaman di lingkungan sekitar, coba ceritakan hasil wawancara yang telah kalian lakukan. Kira-kira berapa ya jumlah pupuk yang digunakan oleh Pak Budi? Mari kita hitung dengan menaksirkan hasil kalian pecahan. Anak-anak, kita bisa menggunakan 3 langkah untuk menaksirkan hasil kalian pecahan. Langkah yang pertama, perhatikan lokasi 0,22 pada garis bilangan. 0,22 terletak antara 0 dan 0,25. Bilangan 0,22 lebih dekat kepada 0,25. Maka 0,22 dibulatkan ke 0,25. Langkah yang kedua, perhatikan lokasi 0,80 pada garis bilangan. 0,80 terletak antara 0,75 dan 1. Bilangan 0,80 lebih dekat kepada 0,75. Maka 0,80 dibulatkan ke 0,75. Langkah yang ketiga, setelah dilakukan pembulatan pada desimal acuan terdekat, jumlahkanlah 0,25 ditambah 0,75, maka hasilnya adalah 1. Jadi, taksiran untuk 0,22 ditambah 0,80 adalah 0,25 ditambah 0,75 dan hasilnya adalah 1. Anak-anak, kali ini kita akan bercerita tentang burung cendrawasih. Tahukah kalian burung cendrawasih berasal dari mana? Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah. Lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna burung cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi dari beberapa warna, seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh sayap atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua.
Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang termasuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Anak-anak, ada banyak hewan yang terdapat di sekitar rumah kita, seperti cicak, bunglon, dan kelelawar. Ketiga hewan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk dapat mengetahuinya, mari sama-sama kita baca mengenai karakteristik cicak, bunglon, dan kelelawar. Anak-anak, tahukah kalian bahwa daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun. Kemudian matang dan menetas 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, ulat membentuk kepompong yang menggantung di ranting. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Setelah tadi kita mendengarkan cerita tentang kupu-kupu, sekarang Bu Guru minta kalian bercerita tentang pengalaman kalian mengenai hewan di sekitar rumah. Kemudian, Edo bercerita pada saat Edo sedang bermain di halaman rumah. Tiba-tiba, Edo melihat burung jatuh. Ternyata burung tersebut adalah burung merpati. Lalu, Edo merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dan sambil merawat burung tersebut, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung tersebut. Oke anak-anak, kali ini kita akan membaca cerita Dayu dan si Mungil. Silahkan kalian baca cerita mengenai Dayu dan si Mungil di buku paket kalian masing-masing. Setelah membaca cerita, Ibu harap kalian mampu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan benar. Nah, setelah tadi kalian membaca cerita Dayu dan si Mungil, kali ini ibu yang akan bercerita mengenai harimau masuk desa, warga pusing. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke dalam pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah terlebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung, atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Anak-anak, agar hewan langka tidak punah, kita perlu melestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Seperti mendirikan suaka marga satwa, cagar alam, kebun binatang, atau taman nasional.
Anak-anak, kali ini kita akan praktek olahraga menggunakan bahan-bahan seperti yang pertama, bola kecil 2 buah, dan yang kedua, kardus 2 buah. Adapun cara bermainnya, yang pertama, kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kedua, setiap kelompok berbaris. Yang ketiga, letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Yang keempat, letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Yang kelima, setiap anggota kelompok harus melompat katak menuju ke arah bola. Yang keenam, siswa mengambil bola dan melemparkan bola ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa. Yang ketujuh, anggota kelompok yang telah memasukkan bola berjalan ke arah belakang barisan. Yang kedelapan, anggota berikutnya mendapat giliran. Dan yang kesembilan, kelompok yang memasukkan bola lebih banyak adalah pemenangnya. Anak-anak, tahukah kalian dengan mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh seperti biji-bijian. Teknik membuatnya yaitu dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel.